Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini renungan kita berjudul Kasih Allah Menyediakan Kebutuhan Setiap Hari. Ayat temanya, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Melalui karunia Kristus kita menerima setiap berkat. Melalui pemberian itu, setiap hari datang kepada kita aliran kebaikan Allah yang tiada henti. Setiap bunga dengan warnanya yang lembut dan harum semerbak diberikan untuk kesenangan kita melalui karunia yang satu itu. Matahari dan bulan dibuat olehnya, tidak ada bintang yang memperindah langit yang tidak Dia buat. Tidak ada satupun makanan di atas meja kita yang tidak Dia sediakan untuk makanan kita. Nama Kristus ada di atas semuanya. Segala sesuatu diberikan kepada manusia melalui satu pemberian yang tak terlukiskan, satu-satunya Anak Allah. Dia dipakukan di kayu salib agar semua karunia ini bisa mengalir untuk ciptaannya. Testimonis Jilid 8 halaman 287 dan 288. Allah itu kasih adanya. Demikianlah yang tertulis di dalam tiap-tiap kuntum yang mekar pada setiap puncuk rerumputan yang bertumbuh. Burung-burung yang indah memenuhi udara dengan kicauan yang penuh bahagia, serta kembang yang memberi aroma harum semerbak di udara, pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan dengan daun-daun yang rimbun, menghijau, semuanya menyaksikan terhadap kelemah lembutan pemeliharaan Allah Bapa kita, serta kerinduannya membuat anak-anaknya supaya bahagia. Allah telah mempertautkan hati kita kepadanya dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya di langit maupun di atas bumi. Dengan benda-benda alam serta ikatan-ikatan yang terdalam dan terlembut yang ada di dunia ini, supaya hati manusia itu mengenalnya, Dia telah berusaha menunjukkan dirinya sendiri kepada kita. Namun, semuanya ini belumlah mampu menunjukkan kasih-Nya. Kebahagiaan sejati halaman 10 dan 11. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kasih Allah Menyediakan Kebutuhan Setiap Hari. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Renungan hari ini menjawabnya. Mari kita baca dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 53 paragraf 1. Berbunyi, melalui karunia Kristus kita menerima setiap berkat. Melalui pemberian itu, setiap hari datang kepada kita aliran kebaikan Allah yang tiada hentinya. Perhatikan dalam tulisan aslinya, Nyonya White secara khusus menggunakan kata Jehovah. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia menjadi Allah. Berulang-ulang dari hasil pembelajaran kita sejak tahun lalu sampai sekarang, baik Alkitab maupun Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Jehovah itu adalah Allah Bapa. Karenanya dalam kutipan ini ada dua oknum yang berbeda, yaitu Kristus yang adalah anak Allah dan Jehovah yang adalah Allah Bapa. Sekarang bagaimana dengan kasih Allah?
Apa atau siapakah kasih Allah itu? Counsels on Stewardship halaman 24 paragraf 4 berkata, Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah. Jika dikatakan bahwa Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah, maka kasih Allah itu adalah Kristus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, From Heaven with Love halaman 324 paragraf 2 berbunyi, kasih Allah yang dimanifestasikan di dalam putranya akan menggerakkan hati dan membangkitkan kuasa jiwa yang tidak dapat dilakukan oleh yang lain. Kasih Allah itu diwujudkan di dalam anaknya. Maka kasih Allah itu adalah sama dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times Juli 1 tahun 1889 paragraf 8 berbunyi, untuk mengajar pria dan wanita tentang ketidakberhargaan hal-hal duniawi, Anda harus memimpin mereka ke mata air kehidupan dan membuat mereka minum dari Kristus, sampai hati mereka dipenuhi dengan kasih Allah dan Kristus ada di dalam mereka, sebuah sumber mata air yang memancar menuju kehidupan abadi. Mata air kehidupan itu adalah Kristus. Dan bila kita minum dari Kristus, maka hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, dan bila kita sudah dipenuhi oleh kasih Allah, maka Kristus ada di dalam kita. Sebab memang kasih Allah sama dengan Kristus. Karenanya, saat dikatakan kasih Allah menyediakan kebutuhan setiap hari, maka hal itu sama dengan Yesus Kristus menyediakan kebutuhan setiap hari. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 53 paragraf 1. Segala sesuatu diberikan kepada manusia melalui satu pemberian yang tak terlukiskan, satu-satunya anak Allah. Perhatikan kata melalui. Roh Nubuat menjelaskan bahwa segala berkat Allah Bapa diberikan kepada kita hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya bahwa Allah Bapa adalah sumber segalanya dan semuanya Allah Bapa berikan hanya melalui satu saluran, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Alkitab telah terlebih dahulu menyatakan tentang kebenaran ini. 1 Korintus 8 ayat 6 yang berkata, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Firman Tuhan berkata, ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Artinya, Allah Bapa adalah sumber segalanya, dan semuanya itu Allah Bapa sediakan melalui satu Tuhan saja, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Mengapa karena Dia kita hidup? Karena melalui Kristuslah segala berkat dari Allah Bapa disalurkan kepada kita. Allah Bapa pencipta, tetapi Yesus yang melaksanakan. Kolose 1 ayat 15-17 dan Ibrani 1 ayat 2. Allah Bapa sumber segalanya dan diberikan melalui Yesus Kristus. Mengapa kita perlu pahami ini semua? Karena inilah pentingnya kita mengerti tentang anak Allah. Dia adalah segalanya. Allah Bapa telah berikan semuanya kepada anaknya. Allah Bapa telah berikan kuasa, otoritas, hidup, dan segala berkat hanya melalui anaknya. Sebab Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Tidak heran, Roh Nubuat juga berkata dalam suratnya nomor 25 tahun 1902 paragraf 27 berbunyi, dalam memberikan anaknya ke dunia kita, Allah memberikan seluruh sorga. Yesus Kristus itu sama dengan seluruh sorga. Karenanya jika mau menerima sorga, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, hanya dengan menerima Yesus Kristus. Karenanya jika semuanya, segala berkat termasuk makanan kita di atas meja dan bahkan hidup yang kekal, Allah Bapa karuniakan melalui dan di dalam anaknya,
yaitu Yesus Kristus. Adakah kita memerlukan oknum lain atau orang lain? Tidak perlu. Yang kita perlukan hanya dan cukup Yesus. Itu sebabnya saat membaca atau menghafalkan Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah Bapa mengaruniakan anaknya bukan hanya untuk menjadi korban pendamaian, tetapi sebagaimana renungan hari ini jelaskan bahwa Yesus dipakukan di kayu salib agar semua karunia dari Allah Bapa bisa mengalir kepada kita yang adalah ciptaannya. Karenanya, Roh Nubuat menyatakan tentang hal ini dalam The Review and Herald November 24 tahun 1896 paragraf 2 menjelaskan, Allah memahkotai kasih dan kebajikannya dengan pemberian putranya yang mengagumkan. Begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aliran keselamatan dicurahkan ke dalam hati kita oleh kasih karunia Kristus. Perhatikan, setiap berkat, baik jasmani maupun rohani, datang kepada kita sebagai pembelian darahnya. Karenanya saat memandang kepada salib, ingat, bukan hanya keselamatan Allah Bapa sediakan bagi kita, tetapi semuanya, segala berkat, baik jasmani dan rohani, Allah Bapa karuniakan melalui anaknya. Mengapa bisa demikian? Sebab kita sudah dibeli oleh darah anaknya. Kita adalah milik Allah melalui penciptaan dan penebusan, sehingga kita layak menerima segala berkat yang berasal dari Bapa dan Allah Bapa sediakan hanya melalui satu cara, yaitu anaknya yang tunggal, yang adalah perwujudan dari kasih Allah Bapa kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah pagi hari ini, bahwa Allah Bapa menyediakan segalanya. Allah Bapa lah sumber segalanya, dan semuanya itu, segala berkat yang dari Allah Bapa, dapat kami terima hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Karenanya kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hidup kami, dan itu terwujud oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, bersama kami sepanjang hari ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.